Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan melalui buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan melalui buku ini kita akan diajarkan agar bagaimana di dalam kehidupan kita itu harus selalu bergantung kepada Tuhan, sehingga apapun setiap pilihan yang kita buat atau pilihan yang kita pilih itu semua merupakan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Pada kesempatan yang indah kali ini saya akan bawakan bacaan yang terdapat di halaman 68. Tapi sebelum kita lanjut untuk memasuki pembahasannya, saya ingin agar saudara mau mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua mengerti secara bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Dia Telah Menebus Kita. Saudara juga bisa membuka di Alkitab di dalam Yesaya 44 ayat 22. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Nah, jadi saudaraku sekalian, pada pembahasan kita kali ini kita akan mengingat kembali bagaimana Yesus itu dia telah menebus kita semua dari dosa. Kita masuk pada pembahasannya. Hatinya yang tidak berkesudahan, kasihnya rindu kepada mereka yang merasa tidak berdaya untuk membebaskan mereka sendiri dari jerat setan. Dan dengan kemurahan, ia menawarkan untuk menguatkan mereka supaya hidup bagi Dia. Hai pembaca, sudahkah engkau menentukan jalanmu sendiri? Sudahkah engkau tersesat jauh dari Tuhan? Sudahkah engkau merasa memakan buah-buah pendurhakaan, padahal hanya mendapati buah-buah itu hancur berkeping-keping di bibirmu? Dan sekarang, rencana-rencana hidupmu meleset dan pengharapanmu padam. Apakah engkau duduk sendirian dan kesepian? Nah, jadi pada pembahasan kita kali ini, kita itu diberikan lagi pertanyaan-pertanyaan untuk kita jawab dalam pribadi kita masing-masing. Di sini yang pertama yaitu ditanyakan, apakah kita itu sudah memilih jalan kehidupan kita sendiri, ataukah kita memilih jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Jadi, mungkin saja melalui pertanyaan ini, Tuhan ingin agar kita mau mengingat kembali masa lalu kita. Mungkin pada zaman dulu atau pada beberapa waktu yang lalu, kita itu mau untuk mengambil pilihan dan kita mengikuti apa yang kita anggap benar, sehingga kita mengikuti pilihan tersebut. Tetapi alangkah baiknya apabila kita mau mengambil pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita, kita itu haruslah terlebih dahulu meminta petunjuk dan bantuan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pilihan kita itu bukan mendatangkan malapetaka di masa depan kita, tetapi pilihan yang kita pilih itu bisa membuat kehidupan kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Di sini juga dikatakan, mungkin saja rencana-rencana yang kita telah susun, kita telah rencanakan dengan matang itu bisa saja menjadi malapetaka bagi kita. Mengapa? Karena apa yang kita pikir itu benar, apa yang kita pikir itu baik, mungkin itu bisa saja tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dikatakan mungkin saja rencana-rencana yang kita susun itu akan membuat hidup kita itu berantakan, karena kita itu hanya menggunakan hikmat dan pengetahuan kita sendiri untuk menentukan pilihan di dalam kehidupan kita. Suara tersebut yang sudah lama berbicara ke hatimu, tetapi yang olehnya engkau tidak mau mendengarkan, datang kepadamu dengan terang dan jelas. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat pemberhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Jangan mendengarkan bujukan musuh atau menjauhkan diri dari Kristus, sampai engkau telah berhasil menjadikan dirimu sendiri lebih baik.
sampai engkau cukup layak datang kepada Tuhan. Jikalau engkau menunggu sampai nanti kelak, maka engkau tidak pernah akan datang. Kutipan ini diambil dari buku Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 259 sampai 261. Nah, selanjutnya di sini mungkin itu pada suatu saat kita itu pernah ada Roh Kudus datang berbisik ke dalam pikiran kita dan berkata bahwa bangkit dan pergilah, sebab tempat ini bukanlah tempat pemberhentian bagimu, yaitu mungkin saja kehidupan atau lingkungan yang kita rasa nyaman, yang kita bisa tinggal saat sekarang ini membuat kita merasa bahwa lingkungan ini adalah lingkungan yang cocok untuk saya dengan pola hidup yang seperti ini yang membuat saya merasa nyaman. Tetapi dikatakan bahwa ini atau tempat yang kita rasa nyaman sekarang ini bukanlah tempat pemberhentian kita yang sesungguhnya. Mengapa? Karena tempat kita yang sesungguhnya yaitu adalah di dalam kerjaan surga dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga bumi yang kita tempati sekarang ini mungkin saja kita merasa saya ini sudah nyaman di sini dengan keadaan saya yang sekarang ini. Jadi kita itu hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi di sini kita itu diingatkan kembali bahwa tempat kita sekarang ini bukanlah tempat kita yang sesungguhnya. Jadi apabila kita merasa bahwa tempat ini adalah tempat kita yang sesungguhnya, marilah kita buang jauh-jauh pikiran tersebut. Karena kita itu harus menjadi seperti yang Tuhan inginkan, yaitu di mana kita itu harus menjadi pribadi yang seperti tabiat Yesus Kristus, di mana dia mau membagikan kebenaran firman Tuhan dan dia juga mau membantu orang-orang yang berkesusahan. Sehingga dengan demikian Yesus itu dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri, karena ia tahu bahwa ia datang ke dunia ini untuk menebus kita semua, yaitu umat-umat yang telah berdosa. Dan juga ia meninggalkan suatu contoh tabiat yang sempurna, yaitu kehidupannya sendiri, di mana apabila kita merasa bahwa apa yang kita miliki sekarang ini bukanlah hak kepunyaan kita, sehingga kita mau untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga seperti halnya Yesus, dia itu mau berbagi apapun yang ia miliki, dan ia juga tidak memiliki apapun di dunia ini, tapi yang ia miliki yaitu adalah tabiatnya yang sempurna. Sehingga dari hal tersebut marilah kita memperbaiki tabiat kita serupa dengan kehidupan Yesus Kristus. Dan juga apabila kita merasa atau mendengar panggilan Roh Kudus, janganlah kita tidak mendengarkan bisikan tersebut, karena dikatakan di sini, jikalau engkau menunggu sampai nanti kelak, maka engkau tidak pernah akan datang. Nah, jadi mungkin saya sendiri ataupun saudara ketika mendengar Roh Kudus berbisik untuk melakukan suatu kebaikan, janganlah kita menghindari hal tersebut. Karena apabila Roh Kudus itu berbisik dan kita terus menghindarinya atau kita tidak mau mendengarkannya, maka lama-kelamaan Roh Kudus itu akan dicabut dari kita, sehingga kita itu lama-kelamaan akan semakin jauh dari Tuhan. Sehingga meskipun kita berbuat sesuatu yang salah, kita menganggap itu adalah sesuatu yang benar, karena Roh Kudus itu sudah dicabut dari pikiran kita. Rencana keselamatan yang diadakan surga cukup besar untuk mencakup seluruh dunia. Tuhan rindu menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia yang tidak berdaya, dan ia tidak akan membiarkan kecewa setiap jiwa yang bersungguh-sungguh dalam kerinduannya terhadap sesuatu yang lebih penting dan lebih mulia daripada apa saja yang dunia dapat berikan. Nah, jadi Tuhan itu ingin agar kita semua itu selamat, sehingga ia mengirimkan Roh Kudus kepada pribadi kita masing-masing, agar supaya ketika kita mau melakukan sesuatu, kita itu harus berpikir terlebih dahulu, apakah yang akan saya lakukan ini merupakan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan apa kehendak Tuhan, atau yang saya lakukan ini merupakan sesuatu yang hanya karena kemauan dan sifat mementingkan diri kita sendiri. Karena Tuhan ingin agar kita itu bisa menjadi orang-orang yang selamat, sehingga kita itu bisa menikmati apa yang Tuhan tawarkan. Mungkin kalau kita melihat sekarang ini kehidupan kita itu menjadi, atau kita merasakan kehidupan kita itu biasa-biasa saja, kita itu bisa senang-senang melakukan apa yang kita inginkan, tetapi itu semua hanyalah bersifat sementara, karena apa yang ditawarkan dunia ini itu tidaklah
tidaklah abadi, itu hanyalah kesenangan semata. Tapi apabila kita mau mengikuti bisikan Roh Kudus, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka apabila tiba saatnya, kita itu bisa menikmati kebahagiaan yang sejati, di mana kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Secara tetap, Ia menyuruh malaikat-malaikatnya kepada mereka yang sementara dikelilingi oleh keadaan yang paling mengecewakan. Berdoa dengan iman, mencari kuasa yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri, sehingga mereka dimiliki oleh kuasa itu, dan yang mendatangkan kelepasan serta damai. Dengan berbagai macam cara, Tuhan akan menyatakan dirinya sendiri kepada mereka, dan akan menempatkan mereka dekat dengan jaminan-jaminan yang akan memantapkan keyakinan mereka pada Dia, yang telah menyerahkan dirinya sendiri menjadi penebus untuk semua manusia. Kutipan ini diambil dari buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 309 sampai 310. Nah, jadi di paragraf terakhir ini, kita itu mungkin saja pernah merasakan kecewa atau merasa sedih dengan pilihan-pilihan yang kita buat di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini ada sebuah kalimat yang begitu indah, di mana dikatakan bahwa Tuhan itu telah menyuruh malaikat-malaikatnya untuk datang kepada orang-orang yang memiliki begitu banyak kegelisahan, kekecewaan, ataupun kesedihan. Dan daripada itu, maka Tuhan akan memberikan penghiburan kepada orang-orang tersebut. Sehingga tanpa kita sadari, mungkin pada saat kita merasa kecewa ataupun sedih, Tuhan itu akan menghibur kita dengan berbagai macam cara yang tidak kita ketahui. Mungkin contoh yang sederhananya, ketika kita merasa banyak pikiran, stres yang berat, dan kita memutuskan untuk pergi ke alam, untuk pergi ke gunung-gunung, ataupun di pantai dan melihat pemandangan alam, mungkin saja perasaan kita itu yang sebelumnya merasa stres atau memiliki beban, tetapi ketika kita melihat keindahan alam, pasti perasaan kita itu akan menjadi lebih tenang, karena kita itu melihat pemandangan yang secara alami yang Tuhan ciptakan untuk membuat manusia itu menjadi senang dan menjadi lebih santai untuk tinggal di dunia ini. Jadi tanpa kita sadari, itu adalah salah satu cara yang Tuhan sediakan untuk kita bisa menikmati dunia ini. Mungkin kita hanya melihat itu sebagai suatu pemandangan yang biasa saja. Tetapi kalau kita pikirkan lagi, apa yang berada di dunia ini, keindahan alam, itu semua dirancang Tuhan agar kita itu bisa menjadi lebih tenang jika kita melihat pemandangan tersebut. Dan juga tanpa kita sadari, kehidupan yang kita bisa rasakan sekarang ini itu semua bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan, di mana Dia mau mengorbankan anak Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Jadi itu merupakan suatu pengorbanan yang besar, di mana Yesus sendiri mau untuk menebus dosa kita semua. Mungkin kalau kita lihat dan bandingkan dengan sekarang ini, mana ada orang yang mau mengorbankan dirinya dihukum untuk menebus kesalahan orang lain. Tapi itu merupakan suatu contoh yang sangat luar biasa dan sempurna, di mana apabila kita mau mementingkan kepentingan orang lain, barulah kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tentu saja tidak akan terjadi kekacauan di dunia ini. Karena semua orang itu mau untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi, inti atau kesimpulan atau poin yang bisa kita ambil dari pelajaran kita kali ini yang berjudul Dia telah menebus kita, yaitu Yesus itu mau untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita semua. Sehingga kita itu apabila ada orang lain berbuat kesalahan kepada kita, marilah kita mencoba untuk belajar memaafkan orang tersebut. Karena dari hal tersebut kita bisa belajar bagaimana cara mengampuni. Dan juga apabila kita mau untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita, maka kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang lebih tenang dan lebih santai, karena kita itu tidak lagi mengingat kesalahan-kesalahan yang orang lain pernah perbuat kepada diri kita. Mungkin ini saja bacaan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui pembacaan kita yang tadi
iman kita itu lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita itu mau untuk mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.